selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Berjumpa lagi dengan Ibu Indah Setiawati. Oke, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai? Oke. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, pada minggu ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, silakan kalian siapkan dulu buku paket, buku mandiri, buku catatan dan latihan, serta peralatan tulis kalian. Nah, fungsi kuadrat nanti ada beberapa yang kita akan pelajari. Nah, pada hari ini kita fokus ke bentuk umum dari fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian belajar, diharapkan mampu untuk menyebutkan bentuk umum dari fungsi kuadrat dan menentukan nilai bayangan atau hasil dari fungsi kuadrat. Sebelumnya kita belajar dulu apa itu fungsi. Nah, pengertian dari fungsi itu sendiri. Fungsi itu merupakan suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain atau daerah asal dan daerah hasil. Pelajaran tentang fungsi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 8. Sebenarnya fungsi ini sendiri itu bentuknya banyak sekali. Salah satunya itu adalah fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu merupakan fungsi yang digunakan pada bentuk relasi kuadrat. Jadi nanti akan mengandung variabel x kuadrat. Pelajaran tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat ini bisa kalian lihat di buku mandiri kalian halaman 33. Ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat. Apa sih bentuk umum dari fungsi kuadrat? Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0 dan nilai a, b, dan c-nya adalah anggota bilangan real. Nah, syarat ini sama persis dengan ketika kita mempelajari tentang persamaan kuadrat. Di mana fx itu sendiri adalah nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. Jadi fx ini karena merupakan hasil atau bayangan dapat juga kita tuliskan sebagai y. X-nya itu adalah merupakan nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau kita sebut sebagai domain, anggota daerah asal. Nah, karena fx tadi bisa kita tuliskan sebagai y, maka bisa juga kita tuliskan sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya. Nah, selain bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, terdapat juga bentuk umum yang lainnya yang bisa dituliskan dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, apa itu? Bentuk umumnya adalah fx sama dengan a kurung buka x ditambah b per 2a dikuadratkan ditambah d per negatif 4a. Nah, di mana d itu sudah kita pelajari pada minggu lalu. D itu adalah diskriminan dan rumus dari d adalah b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, di pertemuan ini Ibu akan banyak membahas mengenai contoh-contoh dari bentuk umum fungsi kuadrat dan bagaimana cara menyelesaikannya ya. Perhatikan untuk contoh yang pertama. Contoh pertama ini Ibu ambil dari buku mandiri halaman 34 nomor 1. Silahkan kalian buka. Nah, di situ ada bentuk fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah,
kalian disuruh menentukan nilai A, B, dan C-nya. Untuk menyelesaikan bentuk ini, yang pertama kita lihat dulu. Tadi kita punya fungsinya yaitu f(x) sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, dari bentuk ini sudah membentuk bentuk umum. Tadi sudah dijelaskan ya, sesuai dengan bentuk umumnya. Maka sekarang untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya tinggal kita sesuaikan. Ingat kembali, ini sudah pernah Ibu Indah bahas juga di pertemuan sebelumnya. Ingat, A itu selalu berdampingan dengan X kuadrat, maka di sini nilai A-nya adalah negatif 1. Kemudian B-nya selalu berdampingan dengan X, maka B-nya adalah 2, dan C-nya adalah konstanta, berarti C-nya adalah 3. Nah, gampang kan? Kemudian untuk menyelesaikan soal yang B, sekarang kita mau menentukan nilai A ditambah 2B dikurangi C. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Tadi kan kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Sekarang tinggal kita masukkan. A-nya itu adalah negatif 1 ditambah 2B. Berarti 2 kali B-nya 2 dikurangi C. C-nya 3. Oke, tinggal kita hitung. Negatif 1 ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 1 tambah 4 3, 3 kurangi 3 0. Oke, sangat mudah ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini masih Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 34 nomor 1. Oke, tapi soalnya Ibu ganti ya. Fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x tambah 3 sesuai dengan bentuk f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Pertanyaannya, nyatakan bentuk tersebut dalam bentuk f(x) sama dengan a kali x tambah b per 2a dikuadratkan ditambah d per negatif 4a. Jadi kamu suruh mengubah bentuk fungsi ini, itu kan bentuknya masih bentuk umum yang biasa. Kemudian kamu ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi caranya bagaimana? Pertama, kita tulis dulu fungsinya, yaitu f(x) sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Dari bentuk ini kita bisa peroleh nilai A negatif 1, B sama dengan 2, dan C-nya 3. Selain A, B, dan C, kita juga butuh diskriminan. Jadi, kita cari dulu nilai diskriminannya. Ingat, rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita masukkan nilainya. B-nya 2, maka 2 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya negatif 1 kali C. C-nya 3. Sehingga kita dapatkan D-nya sama dengan 4, 2 kuadrat 4, negatif kali negatif positif, 4 kali 1, 4 kali 3, 12. Sehingga kita peroleh diskriminannya 16. Nah, setelah didapat diskriminan, barulah A, B, dan C-nya serta diskriminannya kita masukkan ke rumus f(x) sama dengan AX kurung buka X tambah B per 2A dikuadratkan ditambah D per negatif 4A. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga kita peroleh f(x) sama dengan A-nya negatif 1, X ditambah B-nya kita masukkan 2 per 2A, jadi 2 kali negatif 1 dikuadratkan ditambah D-nya 16 per negatif 4 kali negatif 1 karena A-nya 1. Sudah, kita sederhanakan sehingga kita peroleh f(x) sama dengan negatif 1 X ditambah 2 per 2 kali negatif 1 negatif 2 dikuadratkan ditambah 16 per negatif 4 kali negatif 1 4. Sederhanakan lagi sehingga menjadi f(x) sama dengan negatif 1 X negatif 1 dikuadratkan plus 16 bagi 4 4. Sudah deh. Nah, inilah bentuk kuadrat sempurna dari fungsi
fx sama dengan negatif x kuadrat plus 2x tambah 3. Ya, gampang ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 35 nomor 6. Oke, kita lihat. Di sini ada fungsi fx sama dengan 2x kurangi 3 dikuadratkan tambah 5. Bentuk ini itu belum dalam bentuk umumnya. Nah, maka langkah pertama kita harus ubah dulu dia menjadi bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c, baru kita tentukan nilai a, b, dan c-nya. Fx sama dengan 2 kali x kurangi 3 dikuadratkan ditambah 5. Oke, dari sini kita tinggal mengubah dia, menyederhanakan fungsi ini menjadi bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Sehingga menjadi 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Jangan lupa ditambah 5. Nah, sederhanakan lagi, kalikan ke dalam. 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali negatif 6x, negatif 12x. 2 dikali 9, positif 18. Ditambah 5. Nah, sehingga bentuk paling sederhana 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 23. Nah, kita lihat di sini sudah dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi sudah bisa kita tentukan nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 12, dan C-nya adalah 23. Nah, sudah dapat deh nilai A tambah B tambah C sama dengan 2 ditambah B-nya negatif 12 ditambah C-nya 23. Sehingga kita peroleh 2 positif ketemu negatif, negatif 12 tambah 23. Kita dapatkan 2 dikurangi 12, negatif 10 ditambah 23, 13. Oke, sudah dapat hasilnya. Sampai sini Ibu harap semuanya sudah jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3. Perintahnya hitunglah, ada 4 perintah. Yang pertama, bayangan untuk nilai x sama dengan 4. Jadi kita mau cari bayangan untuk nilai x-nya sama dengan 4. Kemudian yang B nilai dari f negatif 1. Yang C nilai x yang menyebabkan fungsi memiliki hasil negatif 3. Dan yang keempat adalah nilai k sehingga fk-nya sama dengan 12. Dengan k adalah bilangan asli. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Bayangan untuk nilai x sama dengan 4. Berarti artinya yang diminta x-nya sama dengan 4. Maka tinggal kita ganti x-nya menjadi 4. Kita tadi punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Jadi dari sini kita ganti x-nya dengan 4. Jadi menjadi f, x-nya ganti dengan 4. F4 sama dengan x-nya kita ganti juga dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kali x4 dikurangi 3. Sehingga kita peroleh F4 sama dengan 4 kuadrat jadi 16 dikurangi 2 kali 4 8 dikurangi 3. Sehingga kita dapatkan F4-nya adalah 16 dikurangi 8 kurangi 3 5. Oke, sangat mudah ya. Hingga kita dapatkan bayangan untuk nilai x sama dengan 3 adalah 5. Sekarang kita lanjut ke contoh yang D. Oke, perhatikan di contoh yang D. Di situ yang diminta adalah nilai k sehingga fk-nya sama dengan 12 dengan k adalah bilangan asli. Soal yang mirip dengan contoh yang D itu akan Ibu keluarkan di latihan. Jadi benar-benar perhatikan ya. Nah, di yang D itu sebenarnya mirip dengan yang C. Hanya saja nilai X-nya nanti kita ganti dengan K. Nah, tadi kita punya fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Sekarang x di sini akan kita ganti dengan k sesuai dengan yang diminta. Jadi fx-nya menjadi fk
sama dengan X-nya ganti dengan K, jadi K kuadrat dikurangi 2 kali K dikurangi 3. Nah, sampai sini tadi kan kita punya FK-nya sama dengan 12, berarti FK-nya bisa kita ganti dengan 12 sama dengan K kuadrat dikurangi 2K dikurangi 3. Nah, seperti yang C, kita nolkan ruas kiri sehingga 12-nya kita pindah ke kanan menjadi 0 sama dengan K kuadrat dikurangi 2K dikurangi 3, 12-nya pindah ke kanan, positif pindah ke kanan jadi negatif 12. Kita sederhanakan menjadi 0 sama dengan K kuadrat dikurangi 2K, negatif 3 dikurangi 12, negatif 15. Nah, sampai sini tinggal kita faktorkan. Oke, kita faktorkan terlebih dahulu. Ingat, cara pemfaktoran itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang ke-6 ya. Jadi carilah dua bilangan, jika dikalikan itu hasilnya adalah C, negatif 15. Tapi dua bilangan itu jika kita jumlahkan itu hasilnya adalah B, negatif 2. Nah, kira-kira bilangan berapa dan berapa ya? Kalau kalian kesulitan untuk mencari bilangan tersebut, kita bisa menggunakan bantuan tulang ikan namanya ya. Jadi, carilah bilangan, dua bilangan, kalau dikalikan itu hasilnya 15. Jadi, kemungkinannya adalah 1 kali 15 atau 3 kali 5 atau 5 kali 3 kalau bilangannya sama tidak perlu diulang. Ya. Nah, sekarang ada dua kemungkinan di sini, 1 dengan 15 atau 3 dengan 5. Nah, pilihlah yang selisihnya sama dengan 2. Jadi yang mana itu? 3 dan 5. Oke, kita tuliskan 3, 5. Nah, sekarang yang dimintakan di sini tapi negatif. Berarti salah satu bilangannya harus negatif dong. Nah, terus yang mana yang negatif? Kita lihat. Kalau kita letakkan negatifnya di depan, negatif 3 tambah 5 hasilnya bukan negatif 2. Maka kalau kita letakkan di belakang, jadi negatif 5, maka menjadi 3 tambah negatif 5. Nah, cocok sama dengan negatif 2. 3 dikali, ini juga dikasih negatifnya. Negatif 5 sama negatif 15. Maka memenuhi. Nah, dari dua bilangan itu tinggal kita tuliskan kemari. Jadi, pemfaktorannya K 3, jadi plus 3 karena positif. Faktor yang kedua K negatif 5 sama dengan 0. Nah, sampai sini tinggal kita akarkan sehingga kita punya dua akar, K ditambah 3 sama dengan 0 atau K dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat K-nya 3-nya pindah ke kanan, negatif 3, K-nya sama dengan 5. Oke. Artinya ketika kita masukkan nilai K-nya negatif 3 atau kita masukkan juga nilai K-nya 5, maka kita peroleh nilai FK-nya adalah 12 yang memenuhi. Nah, oke, sangat mudah ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini Ibu ambil dari buku Mandiri halaman 35 nomor 8. Kita baca soalnya ya. Jika diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4, hitunglah nilai A sehingga titik A 3,A terletak pada kurva fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x tambah 4. Jadi fungsi ini sama dengan fungsi yang soalnya ya. Oke, soal ini juga nanti akan dimunculkan di latihan, jadi perhatikan betul. Sekarang perhatikan semuanya, kita mulai dari yang A. Di A itu kita punya fungsinya fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4 dikurangi x tambah 4. Nah, kita mau mencari nilai A jika terdapat titik 3,A yang terletak di fungsi tersebut. Nah, kita punya modal titik 3,A. Nah, dari titik 3,A ini kita bisa baca X-nya itu adalah 3, Y-nya itu adalah A. Nah, ingat Y tadi itu sama artinya dengan Fx ya. Jadi kita punya X-nya 3, Fx-nya A. Nah,
3 dan A ini kita masukkan ke fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4 di fungsi pada soal. Nah, masukkan nilainya, fx-nya kita ganti dengan A. Jadi A sama dengan 2, x-nya kita ganti dengan 3. Jadi 2 kali x-nya kita ganti dengan 3, jadi 3 kuadrat. Dikurangi x-nya kita ganti dengan 3, ditambah 4. Sudah? Sampai sini kita sederhanakan. 2 kali 3 kuadrat 9 dikurangi 3 tambah 4 plus 1. Sehingga A-nya kita peroleh 2 kali 9 18 ditambah 1. Sehingga kita dapatkan A-nya adalah 19. Oke, mudah ya? Ya, sudah selesai untuk pembahasan soal mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita bisa menyimpulkan pengertian dari fungsi itu sendiri adalah merupakan suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain atau daerah asal dan daerah hasil. Nah, fungsi itu ada banyak, salah satunya adalah fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu merupakan suatu fungsi yang digunakan dalam bentuk relasi kuadrat atau ciri-cirinya mengandung variabel kuadratnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0 dan nilai a, b, c itu anggota bilangan real. Dan bentuk fungsi ini, bentuk umum dari fungsi ini itu bisa juga kita tuliskan dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu fx sama dengan a kali x tambah b per 2a dikuadratkan ditambah d per negatif 4a. Tentunya dengan tidak melupakan nilai d atau diskriminan itu adalah b kuadrat dikurangi 4ac. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke latihan ya. Nah, di latihannya kalian bisa buka buku mandiri yang kalian kerjakan halaman 34 sampai 35 di nomor 2, 5, 12, 13, 15. Dan dilanjut halaman 44 nomor 2. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan dengan menggunakan jalannya. Jangan lupa tuliskan nomor soal itu sesuai dengan nomor aslinya. Jadi jangan dirubah-rubah sehingga memudahkan kami para guru untuk mengkoreksi. Ya. Untuk materi minggu depan, pelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Kalian baca dulu sebelum kalian ketemu dengan ibu lagi di minggu depan di buku paket halaman 82 sampai 92 dan di buku mandiri halaman 34, 33 dan 34. Oke, tetap semangat, tetap belajar, jangan berhenti belajar dan berkarya, semangat untuk mendapatkan ilmu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga pelajaran hari ini dapat kalian tangkap dengan maksimal dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan. Keep healthy and be positive. Sampai jumpa.